Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas RMK Energi ya. RMKE kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung share aja di kolom komentar ya supaya teman-teman yang lain juga bisa baca, bisa tahu ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Nah, untuk RMKE kita lihat dulu untuk riwayat bagian dividennya. Ya, perusahaan ini memang masih relatif baru IPO ya di tahun 2021 gitu. Tapi uniknya gitu ya, riwayat bagian dividennya ini jelas ya 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Artinya ini perusahaan yang baik. Ya, kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat gitu ya. Jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya, ini baik. Oke, jadi ini oke. Kita lihat untuk kas tarakasnya dulu ya. Kita turun dulu. Di sini satuannya rupiah penuh ya, ini masih juta. Oke, kita lihat untuk kas tarakasnya dulu. Ya, di sini kita lihat kas tarakas. Kenapa harus kita pindahkan? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman. Jadi naik jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi salah satu atau mungkin ketiganya terganggu ya aktivitasnya. Dan untuk posisi kas tarakas di sini dia melemah turun sekitar 10 miliar ya, setara 23%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Kita loncat dulu ke bagian ekuitas ya. Ini kita zoom dulu sedikit. Oke. Ya, langsung kita pilih ke saldo labanya dulu. Yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat karena saldo laba ini penting ya. Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si RMKE dari dulu pertama kali berdiri gitu ya sampai sekarang 2025 gitu ya, itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 1,2 triliun. Ya, ini perusahaan yang baik. Saldo labanya positif, makanya dia bisa bagi dividen. Gitu ya, karena kalau negatif ya dia nggak akan bisa bagi dividen ya, artinya rugi melulu gitu. Jadi ini baik ya. Selanjutnya kita cek ke ekuitas miliknya dulu ya, yang ini nilainya. Kenapa harus dilihat ya? Supaya dapat rasio dasarnya aja ya PBV-nya. Nggak, kok saya simpel aja ya. Oke, sebentar. Oke ya, ini kita udah 454. Oke, udah sama ya. Di sini kita lihat dulu ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini 2,23 ya. Artinya si RMK ini telah profit sebesar 2,23 kali modal awalnya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, itu telah profit 2,2 miliar. Ya, ini bagus, ini baik ya, udah balik modal, nilainya udah di atas 1 ya. Tapi untuk secara PBV saya rasa ini premium sekali ya, di 11,2. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian laporan laba ruginya. Di sini kita langsung pilih pendapatan ya, ini penting karena pendapatan ini berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar ya. Cuman memang di sini untuk kinerja pendapatan ini turun sekitar 633 miliar, turun 36% ya. Nanti sih pendapatannya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Ya, ini juga harus kita lihat karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya, lewat gross profit margin. Nah, di sini memang GPM-nya 21% ya. Jadi ibarat teman-teman menjual barang 100.000, itu ambil profitnya 21.000. Nah, 79.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Ya, jadi cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, sebesar mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih. Ya, laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalan. Ya, inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, di sini kita lihat ya untuk kinerja laba bruto ini juga turun ya. Kinerja laba bersih juga turun ya. Laba bersih sih turun 30% ya. Ini ya linear ya, sama semua gitu karena dari pendapatannya turun. Nah, cuman memang secara PER gitu ya, ini memang super premium ya. PER ini 113 ya. Teman-teman harus tahu kalau PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli RMKE dengan PER 113 ya, setidaknya holding PER itu 113 tahun ya, 1 abad lebih. Jadi makanya
terlalu mahal gitu ya, super premium, karena bisa investor-investor mencari yang PER di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akalnya, lebih murah secara profitabilitas gitu. Cuman ya kembali ya, PER PBV itu kan sifatnya subjektif gitu ya, berbeda relatif juga gitu. Jadi ada aja yang mungkin beli RMKS saat PER 113 masih murah, bisa aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita cek ke laporan arus kasnya ya. Di arus kas ini kita langsung cek ke penerimaan kas dari pelanggan. Ya, ini dia berbeda dengan pendapatan, karena pendapatan itu sifatnya akrual ya, diakui aja, dicatat di atas kertas. Tapi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya. Nah, di sini memang rasionya harus tinggi seperti ini. Ini bagus ya, jadi 93% gitu. Jadi ibarat teman-teman jual barang 100 juta, itu customernya bayar 93 juta. Ya, nah 7 juta sisanya itu ya yang kurangnya itu jadi berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih. Jadi ingat, penerimaan kas itu harus tinggi karena tadi uang kas yang dikumpulkan ini punya fungsi tadi kan untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah, ini pendapatannya ini 1,1 triliun, uang kas yang terima 1 triliun ya, digunakan untuk bayar operasional dulu, nanti keluar net CFO ya, yang ini nilainya. Nah, cuma sayang sekali ya untuk di kinerjanya RMKE sekarang ini net CFO-nya negatif, artinya bisa nggak menghasilkan uang tunai ya, jadi bisanya habis untuk bayar operasional ya, kurang gitu. Kalau yang sebelum ini bagus ya, nilainya positif, kalau sekarang enggak gitu. Nah, jadi ini ada penurunan kinerja secara cash flow ya. Jadi kalau satu periode dia negatif masih bisa ditoleransi ya, jadi dilihat lagi di kuartal berikutnya atau di tahun berikutnya setidaknya gitu ya, apakah dia stabil kembali positif atau malah negatif. Karena kalau negatif agak harus sedikit waspada gitu ya, artinya sedang ada masalah terutama di bagian net CFO-nya gitu ya. Kalau nggak lama-lama nanti habis gitu ya uangnya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk aktivitas investasi atau ekspansi usaha, ini nilainya negatif ya, artinya perusahaan berusaha ya berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Dan dari sini memang dia jumlahnya ini kok positif ya, negatif ya Pak ya. Di sini memang nilainya hampir sama ya. Jadi bisa kalau sama diasumsikan kalau saya perusahaan ya cuman memelihara aset produktifnya aja sih gitu. Cuman ini kan saya lihatnya saham-nya ya, karena kalau misalnya kita lihat di sini gitu, ini kan perolehan aset tetapnya dia lebih besar ya, jadi dia ekspansinya tuh hampir 2 kalinya ya. Oke, selanjutnya untuk aktivitas pendanaan ini nilainya positif ya, udah jelas gitu. Kenapa? Karena dari CFO-nya negatif. Karena kalau net CFO negatif, kan tadi bisnisnya belum menghasilkan uang tunai ya, uangnya habis, dia perlu dana talangan. Salah satunya lewat ini ya, pinjaman ke bank gitu, pinjaman atau nilai positif ya, atau dari obligasi itu, surat utang ya, karena kalau ada pelunasan nilai negatif gitu ya, wajar gitu ya, seperti itu gitu. Karena kan misalnya gini ya, misalnya mengandalkan hanya uang kas misalnya pakai periode sebelumnya dia 43,6 miliar ya, secara operasional ini kurang 65 miliar, kan nggak mungkin dia menutupi ya, jadi perlu pinjaman gitu atau terbitin surat hutang ya. Jadi ini wajar gitu. Jadi ini sebenarnya polanya ini kurang baik ya di 2025 Q3 karena dia negatif dan positif ya, ada kenaikan kas tarakas gitu. Jadi kenaikan kas tarakas ini sebentar. Tunggu ya, ini kenaikan bersihnya di sini 36, tapi kenapa Kenapa kas di sini ini ya lebih turun gitu. Cuma mungkin ada penghitungan yang berbeda. Coba dicek dulu sebentar. Ya, kas awal bank tahun. Oh, dia menghitungnya karena dari awal tahun. Ya. Gitu. Jadi ya sudah gitu, kita gunakan patokannya yang di kas tarakasnya ini aja lah gitu ya. Gitu kan, jadi kalau misalnya di awal tahun dia negatif berarti kan dia kurang uangnya. Ya, gitu. Nah, oke ya, jadi seperti itu gitu. Nah, oke, selanjutnya kita cek ke bagian aset lancarnya dulu ya, untuk melihat resiko bisnis berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Kita pindahkan dulu aset lancarnya yang ini ya. Oke, turun dulu lagi yang ini nilainya. Oke, di sini kita lihat ya, untuk rasio lancarnya memang ini kuat ya, di atas 1,5 di 2,8 gitu. Ini sehat, cuman rasio kas ini memang dia lemah ya di 0,07 gitu. Ini juga agak sedikit harus berhati-hati juga ya, karena kinerja kan ini sedang tertekan ya, karena kan CFO-nya negatif ya gitu. Oke, kita untuk lihat short term debt-nya ada apa aja. Di sini ada utang bank jangka pendek, obligasi, dan utang bank sama pembiayaan konsumennya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kita jumlahkan 4 ya semuanya. Di plus otomat
Oke, 698. Kok false? Ini ada sama dengan. Ya, oke, selanjutnya sebentar tunggu. Ini saya salah hitung 186 821 6. Coba ya sekali lagi, saya ada salah ketik tadi. Kadang begitu ya, karena kalau untuk bagian short term debt itu kadang dia apa namanya harus kita lebih teliti gitu ya, karena kalau beda angka nilai aja itu kan bisa mempengaruhi nilai akhirnya ya, jadi harus lebih teliti. Oke ya, di sini sebentar. Oke, 038546944 tunggu 85856 Oke ya, ini udah sama ya. Di sini kita lihat untuk short term debt-nya memang dia turun. Ya ini bagus gitu ya. Cuma memang untuk rasio kas terhadap short term debt ini lemah ya di 0,15 gitu. Jadi kan utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu kan 226 miliar. Uang di dompet nih cuma 33,6 miliar. Ya jadi ini harus berpikir gimana caranya supaya ini bisa bayar gitu ya. Jadi saya rasa sih untuk secara likuiditas gitu ya, ini resikonya saya rasa sangat tinggi, apalagi cash flow-nya juga ini sedang tertekan ya, negatif. Lalu untuk liabilitasnya kita pindahin dulu. Sini memang DR-nya masih rendah ya di 0,4 gitu. Lalu untuk long term debt to equity-nya di sini ada utang obligasi bank sama pembiayaan konsumennya, ambil ketiga ini aja. Lagi 320 ya, satu lagi ya, bank sama pembiayaan konsumen. Ya. Oke, di sini udah kita pindahkan gitu ya. Memang untuk long term debt to equity ini masih rendah ya. Jadi jangka panjang sebenarnya ini masih aman. Gitu ya. Cuma memang ini total debt-nya dia naik ya gitu, karena tadi kan untuk cash flow-nya dia perlu bantuan gitu dari pihak ketiga ya, dari pinjaman. Nah, jadi si RMKE setelah saya lihat gitu ya, setelah dipindahkan data-data keuangan ini, saya rasa ini perusahaan yang masih baik karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Ya, cuman ingat ya, kita loncat dulu sedikit gitu ya. Kalau lihat dari cash flow seperti ini, ada kemungkinan mungkin di tahun buku 2025 RMKE belum bagi dividen dulu ya, kemungkinan besar sih gitu. Cuman mudah-mudahan nanti dilihat lagi aja lah. Kalau teman-teman memang ada yang punya RMKE, nanti dicek aja berita-beritanya ya, kalau memang bagi dividen ya bagus gitu. Cuman tampaknya sih dengan kondisi seperti ini saya rasa mungkin belum dulu ya. Tapi itu harus lihat ya di 2025 Q4 nya ya, ini kan masih 2025 Q3. Lalu dia rutin bagi dividen juga, turun ke belakang, saldo labanya positif ya, telah profit 2,2 kali 3 kali modal awal ya, ini bagus gitu ya. Tapi PBV ini super premium di 11 kali, PER juga super premium di 113 kali ya. Secara cash flow masih tertekan ya, net CFO-nya masih negatif, masih bergantung dengan pinjaman untuk membiayai operasional dan juga ekspansi usahanya ya. Lalu ini total debt memang dia naik ya secara likuiditas gitu ya. Saya rasa ini mungkin resikonya masih mungkin sangat tinggi ya, saya rasa ya gitu. Lalu juga tapi secara solvabilitas sih masih relatif ada ruang lah ya, mungkin menengah lah menurut saya ya. Jadi saya rasa itu aja pendapat saya untuk RMKE gitu ya. Boleh sharing pendapatnya di kolom komentar ya kalau memang teman-teman punya si RMKE Energi gitu. Dan perlu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 berjalan 2026 tahun depan gimana, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Jadi kalau untuk masalah harga saham besok naik turun saya nggak tahu. Jadi silahkan teman-teman kalau saya sih ya kembalikan lagi aja ke market ya, terserah market mau menghargainya di harga berapa. Dan juga untuk valuasi gitu ya, saya di sini hanya bahas pakai PBV dan PER gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih bagus, silahkan digunakan karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif berbeda untuk tiap orang ya. Oke, itu aja. Terima kasih udah menyimak. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis aja di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan itu aja, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam nilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.